Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan berkah ini, sampai pada malam ke-24 ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Hingga sampailah pada malam ke-24 ini kita terus istiqamah untuk melanjutkan rangkaian ibadah yang sudah kita mulai semenjak dari awal Ramadan sampai pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa begitu cepat kita sudah berada di malam ke-24. Sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Sudah berada di fase yang ketiga daripada bulan Ramadan. Tentunya para pecinta Ramadan, begitu masuk 10 akhir Ramadan, mereka sudah merasakan kesedihan demi kesedihan. Ada di antara mereka yang sudah mulai meneteskan air mata setiap malam karena mereka ingin sebenarnya lebih lama berada di dalam bulan Ramadan. Mereka sebenarnya tidak ingin tamu yang agung ini berlalu begitu cepat, dan dia sangat merasa resah dan takut apakah Ramadan tahun yang akan datang masih bertemu dan bisa beribadah di dalamnya. Maka orang yang seperti ini, yang hatinya sudah mulai merasa sedih, setiap malam dia meneteskan air mata, ini menandakan bahwa dia sudah mendapatkan rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, malam ini, kita sudah berada di malam ke-24 di 10 akhir Ramadan, yang dimana 10 akhir ini merupakan malam-malam di mana kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berburu ataupun mengambil Lailatul Qadar di malamnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar
yaitu malam kemuliaan, malam penetapan, dan juga malam sempit karena datangnya malaikat turun dari langit sehingga bumi ini terasa sempit. Maka para jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar merupakan dua kalimat yang mempunyai arti yang berbeda. Lailah artinya malam, sedangkan qadar menurut Profesor Quraisy Shihab di dalam buku beliau yang berjudul Wawasan Al-Quran, Al-Qadar itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah kemuliaan, artinya Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Kenapa malam ini disebut dengan malam kemuliaan? Karena malam ini ataupun malam Lailatul Qadar itu sendiri, yang pertama Allah turunkan Al-Quran, dan juga malam Lailatul Qadar itu sendiri kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari dan berburu Lailatul Qadar, karena di dalamnya tersimpan keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ini ma'ruf di antara kita, semua kita tahu bahwa di malam-malam ganjil di 10 akhir itu ada satu malam nantinya yang Allah berikan kemuliaan kepada umat Muhammad. Apabila di malam itu tepat kita melakukan ibadah apapun itu namanya, maka pahala dari ibadah itu Allah lipat gandakan pahalanya, sama seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan lamanya. Maka kata Rasulullah SAW, taharraw Lailatul Qadri, carilah, burulah malam Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ini yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Bahkan Siti Aisyah sendiri mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fi hadis akhar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Siti Aisyah menggambarkan Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 akhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Shadda mi'zarahu, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan kain sarungnya. Dan ini disyarah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Arti daripada shadda mi'zarahu ay i'tazalan nisa, beliau mulai menjauhi istri-istri beliau dan beliau fokus untuk melakukan i'tikaf di dalam Masjidin Nabawi. Kemudian kata Siti Aisyah, beliau bukan hanya saja beriktikaf, wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam 10 ganjil itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kiat-kiat supaya kita mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa kami sampaikan keutamaan? Kalau hanya sekedar Lailatul Qadar, semua kita melalui Lailatul Qadar tersebut. Namun apakah ketika kita melalui Lailatul Qadar itu, apakah kita sedang beribadah? Ataukah kita hanya sedang bersantai-santai, duduk bercerita? Atau hanya kita mengsekrul HP kita? Ataupun kegiatan-kegiatan lain yang tidak berbentuk ibadah? Karena malam Lailatul Qadar itu sama seperti bulan Ramadan. Artinya orang berpuasa atau tidak di dalam bulan Ramadan itu pasti berlalu. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Kita beribadah dengan tidak, semua kita akan melalui itu. Namun tinggal apakah ketika Lailatul Qadar itu berlalu ataupun turun, kita dalam keadaan beribadah. Dan inilah yang harus kita pastikan diri kita
di setiap malam-malam ganjil di dalam bulan Ramadan ini atau 10 akhir ini, pastikan kita menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Terutama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beriktikaf, karena dengan iktikaf itu kita dalam keadaan beribadah. Orang yang berniat iktikaf, maka dia sudah dalam keadaan beribadah. Apalagi di dalam iktikaf itu kita iringi dengan membaca Al-Quran, kita tahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu turun Lailatul Qadar, maka bacaan Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan pahala sama seperti kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan lamanya. Begitu juga tahajud kita, begitu juga zikir dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, taharrau lailatal qadri fil witri. Maka burulah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Dan kalau kita ingin lebih fokus, mari kita ambil kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Syata di dalam kitab beliau I'anatul Talibin. Kata beliau, kalaulah puasa itu dimulai pada hari Kamis, yang bulan ini kita mulai puasa kita pada hari Kamis, kata beliau Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu biasanya turun pada malam ke-25. Kalau Ramadan itu kita mulai puasa di hari Kamis, maka kebiasaan pengalaman beliau, Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-25. Dan malam ini 24, insya Allah malam besok adalah malam ke-25. Dan Imam Abul Hasan mengomentari perkataan pendapat Imam Al-Ghazali ini, kata beliau, munzu balagatu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qa'idah al-mazkurah. Semenjak saya dewasa, saya tidak pernah terlewatkan dengan malam Lailatul Qadar dengan mengikuti cara ataupun kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya Imam Al-Ghazali telah merincikan, kalau dimulai hari Ahad dan hari Rabu jatuhnya malam sekian sampai ke malam 29 itu ada hari-harinya, dan itulah yang diikuti oleh Imam Abul Hasan, dan selama itu beliau tidak pernah luput daripada malam Lailatul Qadar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat terasa Ramadan ini berlalu, maka jangan pernah terlewatkan malam-malam Ramadan kita di 10 akhir ini, terkecuali kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita keluar dari rumah mengopi dan sebagainya, niatkan kita melangkah dari rumah itu adalah bersilaturahim, supaya duduknya kita di kedai kopi itu bernilai ibadah juga. Supaya duduknya kita di kedai kopi, bertemu dengan saudara-saudara kita, bercengkrama, membahas hal-hal yang positif dengan niat silaturahim kita, ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita mampu beristiqamah, karena ketika kita sudah masuk di penghujung Ramadan, sama dengan kita sudah masuk ke jalan tol. Tidak ada lagi kecepatan itu 60-80, tetapi kecepatan yang kita lakukan adalah mulai dari 100 sampai seterusnya, karena kita sudah berada di jalan tol. Tidak ada lagi rem mengrem, tidak ada lagi kita turunkan gas sampai ke tujuan, kita terus tancap gas kita. Itulah salah satu makna daripada syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang, sama dengan kita kencangkan sabuk pengaman kita dan kita tancap gas kita sampai kecepatan 100 ke atas. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.